Ya, jadi welcome back to coaching session O2O. Di sini emang coaching sessionnya bisa dibilang agak beda sama yang sebelumnya karena di sini one to one dan sejujurnya tuh em, apa ya program ini tuh nggak ada sebelumnya di aku pas aku jadi delegates di Winter Peak itu nggak ada. Jadi itu baru ada one to one itu pas Summer Peak ini dan jujur aku seneng karena dapat opportunity untuk melakukan coaching session O2O ini karena kayak apa ya, kalau misalkan as a group itu apalagi kita kayak bisa dibilang lumayan banyak ya. Kalau dulu tuh aku pas aku jadi delegates pas Winter Peak itu satu grup itu kan cuma berempat. Oke. Aduh, Bran, sorry tadi keluar Iya, sinyal deh kayaknya. oke Iya, oke. Kamu lagi di luar ya soalnya? iya. Soalnya nanti aku ada kelas lagi. Ini Oh, break dulu. oke oke oke. Oke kalau gitu kamu kelasnya jam berapa? 4.20 nanti. Jam 5 sih. Oh, Lima jam dua 5. puluh kelas Oh, baru. oke oke oke. Oke deh. Tadi aku sampai. Oh, jadi pas aku dulu delegates Winter Peak itu satu grup cuman 4 orang dan di sini kan kita bisa dibilang lumayan banyak nih, agak ya kalian berenam gitu kan, 6 delegates. Jadi mungkin kalau misalkan as a group itu aku especially aku kurang bisa get to know each of you guys better gitu kan, kayak karena kan ada coachy lain yang harus aku perhatiin dan juga kita lebih work as a group, ya dinamika kelompok gitu kan. Tapi kalau di sini O2O aku dikasih chance buat kenal satu sama lain dan delegates juga bisa kenal aku lebih dalam lagi ya as a coach gitu. Dan ya, oke, jujur untuk coaching session kali ini tuh santai aja, bener-bener ngobrol aja. Mungkin ada masalah atau kendala yang kamu hadapin selama AFL journey kamu. Terus atau misalkan kamu mau cerita apapun tentang binus kayak tentang apapun itu boleh banget kamu cerita. Tapi nanti aku juga kasih beberapa pertanyaan untuk em, pandu sebagai panduan lah, ya sebagai acuan gitu. Terus aku juga di sini pokoknya biar santai karena aku nggak ada materi atau mau sharing apa share pepetnya gitu nggak ada. Jadi kayak santai aja sebenarnya. Terus bentar, aku buka dulu. Hmm, oke. Oke. Jadi aku mulai aja sama pertanyaan pertama itu. Em, oke, di sini what's your biggest personal growth? What's your biggest personal growth moment selama AFL sejauh ini? Sorry bisa dulu nggak? Suaranya kurang jelas. Oke, oke. What's your biggest personal growth moment selama AFL sejauh ini? Sejauh ini ya, aku merasa biasa aja sih. Masih masih kayak biasa aja. Belum yang gimana-gimana. Tapi udah ada kemajuan dikit tuh buat ngomong kayak berani berani ngomong berani vokal kayak gitu sejauh ini. Oke deh, kalau gitu. Berarti lebih berani untuk mungkin express yourself gitu ya? Kayak mungkin, Iya, iya betul. oke, oke. Mungkin sih kayak share opinion gitu di. Iya betul. Next itu, do you face any personal challenges that affect you during this program? Terus apa yang memotivasi kamu untuk keep going? Eh, yang pertama karena udah 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 ada perjanjian buat AFL ini, jadi kayak kalau nggak mau dilanjutin itu kayak sebenarnya capek, cuma kalau nggak dilanjutin kayak sayang karena kan juga udah ada perjanjian juga ya di awal ya. Jadi itu sih yang pertama buat aku motivasi, terus sama temen-temen aku yang ikut AFL juga kayak semangat semangat banget, jadi kayak aku langsung termotivasi kayak aduh jangan males. Oke, oke. Berarti karena bisa dibilang udah ada komitmen ya, komitmen di awal dan juga teman-teman.
Oke. Aduh, Oke, maaf. next. Ulang lagi, sorry Lempar banget dulu nih. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai-santai. Oke, jadi berarti tadi lebih ke komitmen di awal dan juga Iya, lihat teman-teman gitu ya, teman-teman teman-teman. yang ikut AFL nih pada ibaratnya motivated banget dan semangat banget nih ikut AFL. Jadi kamu Betul. sangat jadi terdorong juga dan termotivasi. Oke, oke. Oke, next. Kan, Sama di itu sih di teman kelompok 24. Kan 24 tuh kayak oh, ambis-ambis banget iya, kan. iya, Kayak iya. dari CB yang pertama juga mereka tuh ambis banget. Itu Yes. ada salah satu temen aku dan dia kayak dia lumayan ambis juga jadi kayak ya udah nggak boleh kalah kelompok 17 nggak boleh kalah sebenarnya. Sama kalah ya, kamu jiwa Iya kompetitif. kamu betul. Oke, bagus, bagus. Justru hal-hal kecil kayak gitu sih emang bagus ya karena justru jadiin motivasi buat kita lebih semangat dan juga show our apa ya potential gitu, our potensi. Oke deh, terus aku juga di sini kan aku sebagai coach kamu nih. Kira-kira apa yang bisa aku bantu provide atau yang aku bisa bantu lah in overcoming your personal challenge tadi. Ya. Eh, yang kamu bisa bantu ya, buat kayak kalau kamu lagi nanya-nanya ke aku kayak kalau lagi CB terus kayak kamu lempar pertanyaan ke aku disuruh jawab itu kan buat aku lebih berani buat nyampein sesuatu kayak gitu kan itu sih yang bisa kamu bantu buat diri aku khususnya. Oke, berarti bisa dibilang aku lebih ini kali ya, apa ya, lebih karena biar kamu berani untuk ngomong, kamu juga harus ibaratnya dikasih dikasih gitu kan, kayak di provide gitu. Ah, Dan itu ya ya aku lebih merhatiin dan ya lebih karena kalau agar CB kan aku suka hilang-hilangan ya. iya, jujur. Iya. Ya oke. Ya sih, jujur emang kalau menurutku nih kamu oke banget. Kayak kamu juga secara personal gitu aktif dan juga pokoknya kamu apa ya bisa dibilang bukan yang bukan tipe yang left on read lah gitu. Kamu kayak Iya, selalu bales gitu-gitu kan. Cuman ya mungkin sayangnya pas jadwal capacity building seringnya kayak bentrok gitu kan. Jujur kamu pas betul coaching betul. session ya udah kamu sering on cam, kamu on mic terus. Cuman mungkin kalau pas capacity building karena jadwalnya bentrok, kamu jadi kayak kurang settle, kurang kurang lock in lah ibaratnya Iya gitu. iya betul betul. Ya, jadinya kurang nunjukin potensi kamu secara maksimal dalam diri kamu gitu sih palingan. Karena biasanya ada HP juga sih sebenarnya kalau lagi CB jadi kayak suka bentrok kayak gitu. Oh, oke, oke. Cuman karena kan untuk 2 CB ini tuh di hari Minggu ya. CB Iya 2 CB 3. Cuman kemarin aku nggak ikut CB 3. Dan untuk ya karena hari Minggu mungkin ada acara juga ya. Kamu kemarin iya juga kejebak banjir gitu. Mm-mm. iya betul. Oh, Iya. oke. Berarti ya semoga harapannya kamu bisa lebih settle kali ya. Dan juga ya semoga Ya, jadwalnya nggak bentrok. Amin gitu. Jadi amin. masalah. Tapi emang kemarin kamu kejebak banjir di mana? Aku lihat sih berita tuh banjir. Ada di daerah Tangerang gitu. Nggak jauh sih dari, nggak sih jauh sih dari Langkutan. Kita deket Istana Nelayan. Oh, parah parah kah banjirnya? Lumayan, lumayan. Tapi nggak yang sampai bikin berhenti kayak gitu. Oh, tapi Cuman kayak teman-teman, macet. Mm-mm. ya macet terus aku juga telat jadinya nyampe Hmm. rumahnya gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Itu kamu nyetir atau kayak sama keluarga gitu? Sama keluarga. Hmm. Jujur banjir. Aku juga waktu itu ingat gak pas Imlek? Itu kan di mana-mana banjir ya. Ingat gak pas H, hujan H terus? plus satu ya. Ya, aku kayaknya kalau aku Hamin H satu plus deh di satu. tempatku. Aku rumahnya di Pluit. Mungkin Oh, juga itu kan banjir. Dan aku juga kejebak juga di banjir itu kayak bisa bilang tinggi. Jadi kan kalau di mobil tuh kan ada kameranya gitu kan, ada sensornya gitu. Itu sampai bunyi karena ibaratnya pas jalan tuh airnya kayak vung gitu kan. Jadi kayak bunyi-bunyi terus. Jadi bener-bener jalannya itu nggak digas sama sekali. Itu biarin kayak jalan aja. Jadi lah udah lama macet kayak yang harusnya mungkin cuman 10 menit jadi 2 jam. Terus harus kayak muter kayak aduh semoga nggak hujan nggak makin tinggi gitu kan kayak parah sih. itu kayaknya Imlek aku juga kebanjiran sama temen aku deh. Oh Aku sampai iya, dorong motor.
Iya. Itu ya H+2 Imlek kalau nggak salah, deket Oh, Geraha iya Raya, ya. iya. Oh iya pas Imlek emang Nggak, kayaknya hujannya, sebelum Imlek sampai hari Imlek pun juga hujan kan dan H plus. iya. Kayaknya tuh H+2 deh, H+2 apa H+1, pokoknya pas lagi libur-libur Imlek kalau nggak salah. Iya Terus sih. aku kejebak banjir sama temen aku. Terus aku harus dorong motor. First experience satu gimana? Iya betul, betul kemarin. Kayak lucu banget, kocak jadinya. Tapi apa ya? Jadi karena experience ini jadi kayak apa ya? Ada something to remember gak sih? Jadi Iya memories betul. gitu. Heeh. Ini yang bakal diingat terus sih sebenarnya sepanjang Iya. waktu. Pasti selalu Apalagi jadi pembahasan. betul betul betul. Apalagi sama temen gitu kan. Jadi kayak Iya, gila dulu misalkan dulu aku pernah nih dulu kita pernah nih kejebak banjir dorong motor kayak betul. memories deh. Oke oke. Next aku mau nanya lagi. How has AFL shape you about your understanding in leadership dan juga teamwork? Gimana? How has AFL shape you about your understanding in leadership dan juga teamwork? Yang aku ngerti ya dari leadership sama Iya, teamwork kayaknya. Oh, oke, sorry, sorry. Pertanyaan aku kedengeran gak ya? Suaraku kedengeran gak ya? kurang jelas sih. Oh, coba ya, bentar. Kalau sekarang, Oke, oke, udah. Jadi, bagaimana FL ini bantu kamu dalam membentuk atau ya membentuk pemahaman kamu lah tentang leadership dan juga teamwork? oke, dengan adanya capacity building pastinya. Terus kalau lagi eh, apa ya kayak bikin breakout room, ngobrol sama kelompok, itu bisa bikin teamworknya kayak kuat gitu loh. Jadi yang aku tahu kan dari 1 2 itu kan emang kita terlalu ambis ya, teman nggak kebagian buat pop up aja kan. Jadi itu yang bikin kayak teamworknya tuh kuat gitu. Mm-mm. Terus kalau buat leadership, eh, kalau misalnya ada yang berani ngomong tapi tanpa disuruh kayak volunteer buat ngomong kayak gitu, itu leadershipnya ada sih Ah, gitu. iya jujur aku juga setuju karena capacity building ini kan dimana bi- bisa dibilang kayak kita dapat materi dari speaker yang juga pengalamannya udah banyak nih. Jadi kayak kita udah dapat materi dan kita juga prakteknya secara langsung kan di practical session. Dan di practical session ini juga benar-benar dari materi yang kita dapetin kita praktikin langsung. Terus kita juga bisa diskusi sama group members Eh, kan sama yang lain. Gitu. Terus kita juga bisa tukar pikiran, kita bisa express ourselves lah di mana di situ tentunya dibutuhkan teamwork juga kayak yang tadi kamu bilang. Tapi kemarin kita kemarin kamu nggak ini ya nggak ikut ya? ya aku mau Oh ikut, iya, yang ketiga aku mau ikut. aku juga nggak ikut jadi aku nggak tahu Ya, jujur karena aku tabrakan juga sama acara. Nah, em, aku nggak tahu sepertinya sih nggak tahu deh nanti aku coba tanya kayaknya deh. seru, kayaknya seru Iya, ya kalau aku karena seru ya. baca-baca dari grup. Makanya. Iya, soalnya kayak mau tiba-tiba ngomongin pengeluaran Ya terus gitu, kayak rame banget ya. rame Sampai banget Ana ya. ini juga turun tangan nih. Aku kayak aduh aku Itu FOMO banget jujur kayak aduh seru banget ya. Cuman aku nggak seru banget. bisa gitu kan. Terus Terus eh, aku FOMO sih pengen ikut. jujur sama-sama. Aku Ya, juga aku juga FOMO kan ikut. Hmm, kayaknya seru, cuman kayak karena berhalangan ya. Mm-mm. betul. Iya sih, jujur, ya di situ kan kayak ngebentuk teamwork kita banget nih. Hmm, Dan juga emang pas capacity building 1 2 aja juga pas aku ada nih ya, aku kan juga ada, kamu juga ada gitu kan. Kita iya. ngerasa banget kayak kita kerjasama buat nyelesain study case, terus kayak kita sama-sama pop up, cuman kayak nggak ada kesempatan gitu. Terus juga untuk leadership juga kelihatan lah dan juga walaupun mungkin memang nggak secara langsung gitu ya, secara eksplisit gitu membentuk our leadership gitu, tapi somewhat itu lebih ngedorong kita untuk inisiatif, kayak take the initiative karena seorang leader itu kan pastinya harus inisiatif dan di apa ya di selama practical session
sama coaching di breakout room gitu kan. Itu kan dibutuhin banget nih inisiatif kayak bisa dibilang leaderless group discussion lah ya, kayak di mana nggak ada leader tapi orang harus ngambil inisiatif tanpa terlalu dominan gitu, tetap apa ya bisa dibilang Masih dengerin menggantungkan. pendapat yang Ya, lain juga. betul betul, aku setuju sama itu. Dan juga em, FYI aja, kamu tuh em, join AFL, maksudnya kayak setelah journey kamu sebagai delegate di AFL ini, kamu ada rencana jadi apa lagi gak di ISEC gitu? Kayaknya sejauh ini sih belum kepikiran. Oh, jadi sebenarnya tuh di ISEC, untuk jadi ISEC member, dia juga ada namanya LGD Leaderless Group Discussion juga. Itu salah satu tahapnya lah. Nah, jadi kalau misalkan sebenarnya kamu udah jadi delegates, terus nanti kamu mau daftar sebagai, jadi nanti setelah delegates, kamu kan graduate nih, ada Ya, graduation, kamu dikasih pilihan mau jadi coach atau enggak, kamu mau jadi ISEC member yang kayak OC gitu. eh, Nah, kalau kamu mau dua-duanya juga boleh, karena aku juga daftar dua-duanya. Cuman kan karena coach itu duluan, jadi ya aku ikut sebagai coach dulu gitu kan. Nah, pokoknya tapi biasanya tuh di awal ada pastinya seleksi berkas, terus ada LGD itu juga, dan nanti baru wawancara. Cuman kalau misalkan kamu udah ikut ini, kamu apa ikut sebagai delegate itu, kamu bener tinggal langsung wawancara aja, kamu skip LGD dan juga berkasnya gitu, yang menurut aku benar-benar helpful ya, kayak such a itu lebih mudah ya. karena temanku pernah ada yang join LGD dan katanya emang susah itu, jadi kayak ya sayangnya nggak lolos gitu. Terus, karena kan untuk leadership ini bisa dibilang ya, em, kita harus latih terus lah ya dalam diri kita, makanya dengan join program AFL ini benar-benar nggak bantu kita banget untuk menjadi a good leader Iya betul banget, aku setuju. today. Oke. Next, aku mau nanya lagi, have you discovered new interest atau uh, ya new interest atau strength selama FL ini? Kenapa selama FL ini kenapa? Have you discovered any new interest atau new strength selama AFL ini? Hmm, bingung jawabnya aku. Kira-kira mungkin setelah AFL ini kamu apa ya, menemukan minat baru, menemukan kayak ternyata gua oke juga di bidang ini gitu. Contoh ya, um, contohnya aku bisa dibilang awal tuh aku em, bisa bang misal public speaking aku kurang gitu kan, jadi aku in apa ya, emang gak suka lah misal muncul di publik gitu, kerja di depan layar gitu, bisa bilang kayak kurang suka, kayak aku lebih pilih mungkin di belakang layar. Tapi setelah join AFL ini, kok ternyata seru ya public speaking, kok ternyata seru ya, bisa connect sama orang lain, bisa share opinions, dan ya seru aja gitu to connect with others. Terus aku juga ngerasa, ih, public speaking aku juga oke ya. Mungkin yang sebelumnya kamu ngerasa kayak apa ya, bisa bilang malu-malu atau selalu nervous, tapi karena di AFL ini kamu sering dikasih kesempatan juga untuk pop up, lalu ya maksudnya selama coaching session atau misalnya kita pas lagi practical session itu kan kita benar-benar didorong banget nih untuk share our opinion gitu kan. Terus juga kita di main room dikasih kesempatan untuk pop up. Jadi di situ tuh benar-benar ngebantu public speaking aku gitu misalkan. Jadi contohnya itu bisa kayak gitu sih. Mm. Tapi sebenarnya contoh yang kamu ngomongin itu terjadi sama diri aku gitu. Jadi Oh, selama ya jadi sebelumnya kayak public speaking aku kurang, terus aku join AFL nih kayak ya emang dasar aku suka ngomong ya agak berisik ya. Jadi kayak oh ya berarti emang mungkin minat bakat aku di ngomong kayak gitu. Cuman emang kadang kurang aja public speaking kurang kurang biasa aja, kurang oh, terasa gitu. ya, 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 benar-benar. Jadi kayak benar-benar harus diasah gitu ya. Karena Iya iya bisa jadi ternyata kamu sebenarnya oke public speakingnya, cuma karena selama ini gak diasah dan kamu gak tahu sebenarnya kamu oke dalam public speaking gitu kan. Makanya iya iya kayak pop up
kayak tiba-tiba disuruh ngomong, disuruh jadi volunteer itu sebenarnya emang ngebantu banget 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 sih Oh, buat ngasah public speaking. Suara aku jelas kan? Oh jelas. tadi kamu nge-lab. Oh, aja Kamu kok di nge-lab. aku aman. Oh oke. Okay. Ya, oke deh. Terus next aku ada pertanyaan lagi. Which aspect of AFL surprise you the most? Yang kayak bener-bener, berdampak banget nih. Kayak impactnya level strong impact lah gitu. Contohnya kayak kita kan ini udah menjalani beberapa tahap ini, udah induction, kita juga udah set our personal goal setting, udah set our personal goals juga pas di coaching session satu, terus juga kita udah capacity building satu, dua, tiga, dan juga ya practical sessionnya, terus juga kita udah coaching O2O juga ini. Kira-kira session mana sih yang paling berdampak bagi kamu? Mungkin yang mungkin berdampak bagi aku yang CB2. Nah, di situ sebenarnya aku relate juga kan kayak yang kalau karir itu bahas tentang karir kan kayak karir aku nih mau kemana kayak gitu kan misal karir yang A buat emang dasar minat bakat aku atau disuruh orang tua atau gimana itu sebenarnya relate banget sama aku jadi aku suka banget pas CB2 tuh kayak berdampak banget kayak oh ternyata kalau kayak gini dampaknya kayak gini ya di kehidupan aku terus kalau misalnya aku milih yang dari kita jalur orang tua oh dampaknya kayak gini jadi aku bisa ngerti sih ke awal aku kayak kurang ngerti gitu kan kayak apa sih ini karir gitu gitu terus kayak pas CB2 itu oh aku jadi kayak aku udah masuk nih aku udah nentuin banget kan jadi mau kemana ya udah agak sedikit terarah loh itu sih kayak berdampak banget sih kalau itu ya, aku masih suka baca-baca juga kayak ih seru banget materinya yang Oh. CB2 Oke, oke. Berarti materinya ini benar-benar apa ya, benar-benar relate banget sampai relate saat kamu bahkan terus buka notesnya gitu ya, nggak iya cuman kayak masuk keluar, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kayak iya benar-benar iya diinget terus, ada note-nya gitu-gitu. Dan juga jujur ya, aku kan udah ini coaching session ketiga lah untuk yang O2O. Jadi sebelumnya udah ada Tanisha dan juga eh, Tanisha dan bentar. Udah ada anak Tanisha dan juga Ana ya. Nah, Tanisha sama Ana ini juga jujur ngomongnya session capacity building yang kedua, capacity building 2 CB2. Jadi kayak bener-bener kayaknya semua orang nih very very apa ya, excited dan juga bisa dibilang ya itu session yang paling impactful lah ke mereka. Karena ya pada bilang juga materinya benar-benar impactful dan something new karena kayak yang OODA yang ada observe, orient, decide, act dan juga di situ kan kita studi kasusnya itu untuk karir kita di mana sangat-sangat relate bagi kita. Karena kalau yang pertama mungkin kan lebih kayak fake confidence, how to build your confidence gitu di mana kita daripada kita pura-pura tahu, mending kita beneran tahu. Makanya itu penting banget bagi kita untuk kayak perluas wawasan kita dan juga ikut banyak self development programs gitu kan. Tapi kalau yang kedua ini kayak probably something new yang kita belum tahu sebelumnya dan juga benar-benar relevan bagi kita yang mungkin bisa dibilang kita juga ada angkatan 24 dan ya bisa ya dibilang masih bayi lah ya dalam perkuliahan ini masih semester 2 dan mungkin masih agak asing sama eh, dunia kerja gitu kan. Nah, di situ kan kita jadi dapet insight tentang dunia kerja gimana dan juga menentukan karir kita gitu. Dan untuk speakernya juga benar-benar ngebantu juga. Jujur aku juga baru tahu tentang OODA ini pas capacity building kedua gitu. Mm-mm. speakernya juga eh, apa ya didengar tuh kayak masuk langsung masuk gitu kan aku juga keluar keluar kan di CB2 itu Mm-mm. cuman pas aku join lagi tuh kayak masih nyambung kayak masih masuk ke aku jadi gampang dimengerti juga speakernya. Iya sih, aku juga setuju. Cuman nih, kamu kan belum join kamu nggak join yang capacity building ketiga nih. Jadi kayak Iya kita nggak tahu nih iya kenapa gitu kan. Tapi kayak untuk tapi kan capacity building ketiga ini kamu juga bisa banget untuk cek di di handbook group 17 kan untuk notesnya mungkin kayak kamu bisa baca-baca dan juga untuk PPT-nya juga nanti bakal ada di AFL dashboard. um, Either udah diupload atau mungkin ASAP bakal diupload itu kamu juga bisa banget buka-buka jadi walaupun kamu bisa dibilang ya berhalangan hadir tapi kamu tetap punya akses ke
materi capacity building 3 karena kan kayak you pay for it juga gitu kan. Oke deh. Terus nextnya aku mau nanya nih. Aku belum ngecek-ngecek sih. Oke, oke. Aku jujur, bentar deh. Kemarin tuh, kemarin aku juga bener-bener, aku abis proker juga kan. Aku ikut IFISC. Hmm, Aku abis proker itu bangun jam 5 kurang gitu. Terus baliknya udah sore ada eval juga. Terus aku udah rapat lagi. Jadi kayak, ya aku pokoknya oh, berhalangan. sibuk ya. Ya, aku udah izin ini kan, aku udah izin, aku gak ikut, terus ada rapat, terus ya lumayan hektik. Terus hari ini aku juga kelas pagi. Kamu hari ini kelas jam berapa? Aku dari pagi dari jam 7, Oh, kamu jam 7, aku jam 7.20. 8. Kamu hari ini terus 7 sampai jam berapa? Kok bisa sampai jam 5? Gapnya jauh banget ya, jedanya. Jam 7 lagi. Jam 7, jam 7. Berapa SKS hari ini? Aku capek, aku tuh banyak capek tau. Aku dari minggu lalu tuh kayak senggang banget tuh kayak laku di antamnya tuh kayak di minggu-minggu ini sama minggu depan. Makanya Hmm, aku nggak tahu ya Sabtu aku bisa apa enggak. Biasanya kalau kan aku KPEA ya. mm-mm. Kak, kamu ada matkul AI? Biasanya tuh Ada. AI tuh di KP-nya tuh hari Sabtu. Iya, di KP-nya tuh hari Sabtu. Udah 2 kali kayak gitu. Udah KP, KP lagi. Kayak AI aku tuh jarang banget. Jadi kayak setiap masuk ya hari Sabtu gitu. Kan aku Hmm. belum tahu nih minggu ini Sabtu aku bisa apa enggak. Dan aku jadinya minggu yang kita apa coaching offline itu. Karena Oh, awalnya minggu jadi kan tanggal 1 ya. iya, iya. Jujur, kayaknya sih jadinya tanggal 7 ya. Kayaknya nih, kalau dari grup yang Ya, coach doang itu, kayaknya jadinya tanggal 7. Cuman nanti fixnya bakal aku invite lagi. Tuh. Terus, jadi lebaran. kenapa? Oh, 7 Lebaran. Jadi lebaran. Iya. 67 tuh lebaran. Oh, wait. Udah ada hak. Ya juga ya. Wow. Iya. Jadi aku coba nanya lagi. Berarti kalau tanggal 7 kamu nggak bisa ya? Kalau sistemnya udah Aku Lebaran. nggak bisa ke tanggal 7. Ya, udah pada balik soalnya kan biasanya. Udah libur ya, tanggal 9 udah libur Iya. kan? Tanggal 10. Iya, iya. Hmm. Aku jujur, tapi kamu kelas sampai tanggal berapa untuk di Juni ini? Aku kelas tanggal 10 deh, kayaknya 10 juga itu terakhir kena KP doang. Kayaknya aku 4 juga SKS. KP deh. Aku juga ada KP kan. Dan pokoknya tanggal 11 itu KP. Tanggal 10 juga kayaknya KP. Aku lupa deh pokoknya. Tanggal 11. Ya aku 11 KP soalnya. CB Aku tanggal, kewarganegaraan. oh, wow. Aku CB gak ada KP sih untungnya. Oh, iya. Aku ada KP. Hmm. Tapi tunggu, kamu jurusan apa ya BTW? Aku psikologi. Oh ya, kamu psikologi. Oh, ada AI juga. Aku juga AI dan Ada. AI aku emang Sabtu juga sih jujur. Berarti kamu Emang kamu sebenarnya jurusan nggak apa? ada kelas Sabtu ya? Di masa Sabtu tuh sebenarnya aku nggak ada. Oh, tapi kalau Senin jadwal asli kamu tuh kapan? Jadwal asli kamu tuh jam berapa? Jam jam 7 sampai jam 1. Hmm. Berarti ini ya, eh 6 SKS berarti ya. 6 SKS aku. Aku Senin Selasa tuh 6 SKS. Senin Rabu tuh aku 6 SKS. Oh, lumayan juga sih ya. Makanya bisa Jumat sama Sabtunya libur gitu. Aku jurusan IBM, International Business Management. Mm. Terus, tapi lumayan juga, tapi KP-nya nggak enak banget ya. Gapnya dari jam 1 sampai ke jam 5, jauh jauh gitu. Terus malam lagi KP-nya kan 5 sampai 7. Berarti ini kamu Ya, kamu plus ya? mungkin aku pakai jatah. Kenapa? Kenapa jatah absen? Iya, mungkin aku pakai jatah absen aja. Ya, jadi nggak apa-apa sih, karena udah mau selesai. Yang di jatah absennya nggak dipakai. Udah mau selesai, udah mau Ya selesai. betul betul. Yang Jatah penting absen dapat aku sih dua, presentasi. sih banyak. Iya ya. Betul. Yang penting yang nggak lewat batas absen dan juga udah presentasi kan. Karena kan biasanya kita di akhir ada Betul. presentasi IOL itu. Tapi jujur ya Ini kalau aja aku presentasi. ya, Iya, aku hari ini tunggu dulu. presentasi langsung tiga-tiganya. Oh iya, karena Hari minggu aku lagi minggu presentasi kan aku juga juga nunggu presentasi. presentasi yang apa presentasi tugas-tugas akhir kan. Betul betul betul. Jadi kayak langsung presentasi banyak banget. Tapi besok kamu ada presentasi juga.
PKM, Apa? PKM Oh, research. oh. Aku juga besok ada presentasi juga. Kayak bener-bener presentasi terus lah gitu. Apa? Minggu ini sama minggu depan. Iya 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 minggu pokoknya beberapa minggu terakhir terus biasanya minggu terakhir juga ada kuis kalau aku ya. Ada beberapa dosen yang ngadain kuis gitu. Ya, Iya, sama sih. Mm. Tapi kalau di Alsut itu biasanya ya kalau KP malah banyak kan pagi. Terus pagi mungkin biasanya di hari Sabtu sih seringnya juga. Kayak paginya jam 7 gitu kan. Kayak wow, pagi juga. Tapi nggak pernah sih kata kalau temenku juga ya yang di binus alsut. iya, mm temen ya. Iya banyak sih Alsut kayak pagi tuh. Oke oke. Terus aku mau nanya lagi nih, skills apa yang udah berkembang dari diri kamu secara signifikan lah gitu selama AFL ini? Kalau signifikan sih yang aku nilai dari diri aku belum terlalu kelihatan. Cuman buat skill leadership leadership lumayan kelihatan sih dikit dikit banget. Tapi ya kalau misalnya yang apa sih yang menonjol banget tuh belum kelihatan banget. Cuma kalau buat ya dikit-dikit itu leadershipnya udah kelihatan. Terus sama eh itu aja deh yang dari penilaian aku ya. Penilaian diri aku itu aja. Berarti mungkin leadership tapi jujur belum kayak benar-benar ada pertumbuhan secara signifikan gitu ya. Oke deh. Ya mungkin karena em, kita belum benar-benar kayak ada kesempatannya banget nih untuk ngelatih leadership secara langsung gitu ya. Dan juga Ya, secara offline aja kita jarang kan. iya betul-betul karena jujur sendiri jujur banget kayak capacity building itu kan emang weekend ya banyak kan. Kalau kalau Iya. kayak kalau Sabtu biasanya malam atau enggak Minggu dan juga ya kenapa kita pilih Sabtu Minggu karena kan jadwal kuliah kita beda-beda nih. Jadi susah banget sebenarnya untuk conduct offline itu sih. Jadi emang tapi nah kita kan juga ada nih nanti company visit terus kita juga kamu ikut kan Comvis ke tiket. Yang ke tiket.com. Iya, itu. Sepakat. Ya, kita ada company visit. Jujur itu juga belum pernah. Maksudnya di Winter Peak kemarin tuh nggak ada. Jadi kayak aku bener-bener sangat-sangat irih bisa dibilang ya sama Summer Peak ini karena kayak banyak hal baru yang jujur menyenangkan. Cuman kayak aku juga grateful karena aku join as a coach, aku jadi dapet opportunity buat ikut yang seru-seru, ikut program keren-keren gitu deh. Berarti kamu di ke Kemanggisan. Enggak, aku maksudnya, oh Oh, berarti maksudnya kamu kayak ikut shuttle gitu. yang visit itu. Iya, Oh, aku kayaknya atau sih enggak? berangkat Atau sendiri. langsung? Aku kayak langsung sih berangkat sendiri gitu. Oh, berangkat sendiri. Yes. Tapi Dan lumayan juga ya dari aku ke Jakbar. Jakbar, iya lumayan lumayan bang. Jadi kayaknya itu terakhir deh buat keluar lagi. Oke oke aman aman. Jadi tadi, kamu tadi lagi ngomong apa? Berarti lumayan juga ya jarang dari Alsut ke Jakbar. Kamu. Iya iya lumayan banget jujur. Kayak kalau ke Shadan juga itu cuman biasa kan hari Minggu ya. Nah, em, aku tuh tiap weekend tuh sebenarnya balik rumah. Rumahku kan di Pluit kan. Jadi ya aku paling dari sana kayak bawa mobil gitu. Kalau dari Alsut jujur udah lumayan gitu sih. Hmm. Cuman karena sekarang kamu tahu kan di Alsut tuh udah ada yang TJ dari Alsut ke Blok M ya. Jadi Samad itu jujur agak ngebantu sih. Tapi aku Oh, tahu, naik tahu. sama temenku pernah. Kayak ya karena murah juga kan. Jadi kayak benar-benar ngebantu buat masyarakat untuk rakyat Alsut.
Kayaknya kamu nge-lag di aku. Oke, oke, udah. Ya, jadi jujur untuk leadership sendiri mungkin kamu mungkin Kamu, masih ngerasa kurang kamu ada pertemuan secara signifikan. Tapi kayak harapannya tuh semoga session-session berikutnya. Terus kita kan juga nanti ada National Networking Space dan National National Networking Space ini biasanya tuh dilaksanain secara onsite atau offline dan untuk Winter Peak kemarin itu kita sama UI dan itu juga onsite session dan sayang banget aku tuh kayak malah nggak bisa aku berhalangan padahal kayak aku lihat National Networking Space-nya bener-bener seru apalagi kayak ketemu anak UI gitu kan onsite lagi kayak aku agak nyesel agak ya cuman ya mau gimana ya karena berhalangan kalau sekarang sama univ kenapa. sekarang sama univ mana? UI. Oh kalau itu aku jujur masih belum tahu juga nih dari OC-nya karena belum ada info apapun jadi kayak ya tunggu aja ya ditunggu Ya di itu. Oke. yes gitu deh jadi aku jujur pas kemarin Winter Peak itu cuman satu kali offline session pas induction awal banget. Oh. Mm-mm. Beneran cuma satu doang. Tapi itu pusatnya di Kemanggisan juga. Oh, onsite-nya iya waktu itu di Iya, Kemanggisan. Biasanya sih di Kemanggisan ya jarang atau mungkin nggak iya. pernah. Oke, next. Aku mau nanya lagi nih, kira-kira gimana performa kamu itu udah berkembang sama AFL sejak sejak AFL dimulai lah, sejak your AFL journey started. Cukup baik. Bahkan lebih mungkin karena coachnya juga coach OSJ tuh kayak lebih fun, lebih seru, lebih asik. Jadi kayak ngebawa diri aku buat kayak gitu terus gitu di bisa di apa di sehari-harinya. Itu sih yang bikin aku lebih baik. Terus kayak bisa buat kontrol kontrol dalam bicara itu yang bikin kayak aku gimana ya kayak aku menerapkannya itu di kehidupan sehari-hari karena AFL kayak gitu. Oke, berarti dari kamu ngerasa di performa kamu ini sama AFL udah oke dan juga kamu ingin menerapkan apa yang kamu dapetin itu ke dunia nyata gitu ke real life. Ya, applicate it into your Iya, real situation lah. Ya, karena kan emang bisa dibilang um, dari AFL ini kan kita belajar soft skills gitu kan. Kita juga pokoknya bener-bener relevan lah ke diri kita untuk our future career atau bahkan sejak sekarang gitu kan di dunia perkuliahan. Dan ya bener-bener relevan dan iya betul. alright. Terus aku mau nanya lagi, leadership and teamwork challenges apa yang kamu hadepin dan how do you overcome it? Atau gimana Kenapa? di AFL ini? Yes. Kalau nggak di AFL ini, boleh kamu sebutin dua juga boleh di AFL dan juga di luar. Jadi kayak mungkin kita bisa compare it gitu kan. Kita bisa lihat kalau di AFL gimana, di luar gimana gitu. Kalau di AFL sejauh ini aku belum ada yang menantang gitu, belum ada yang challenging banget. Cuma kalau di luar, eh, apa ya, waktu aku SMA paling, Kenapa? iya waktu aku SMA. Kalau di AFL aku belum ada, belum Oh, belum nemuin kayak yang challenging banget. Cuma kalau di luar, pas SMA paling. sorry, bentar. Oh, Boleh diulang? gak jelas deh suaranya ya. Suaranya jujur apa ya? Bisa dibilang agak keras. Ya nggak yang very very clear. Tapi coba kamu ngomong lagi. Oh, kalau di AFL itu belum belum ada yang challenging banget. Cuma kalau di luar, paling pas aku SMA, Oh, SMA ada iya. leadership. Oke. Iya, Jadi boleh diceritain nih experience kamu pas SMA gitu.
Oke, jadi pas SMA aku pernah jadi ketua divisi acara. Hmm. Nah, terus habis kayak gitu, buat aku cara nge-handle kalau misalnya lagi ada yang tadi gimana pertanyaannya? Nggak fokus aku, suaranya yang rusak. Leadership and teamwork challenges apa? Jadi tantangan leadership dan juga teamwork yang pernah dihadapin dan gimana kamu ngehadepinnya gimana gitu, solusinya gitu. Solusinya dengan cara kayak kayak misalnya ada yang bermasalah di satu dua orang itu. Aduh, halo, suara aku udah jelas. Ya, udah. Maaf ya tadi ada kendala. Ya, nggak Ya apa-apa. jadi pas SMA tuh aku pernah jadi ketua divisi acara. Terus kalau cara aku buat nge-handle, itu kan kita kan nggak bisa ya, kayak misalnya di antar kelompok ini kita nggak bisa menyamaratakan semua pemikiran. Kita nggak bisa menyamaratakan semua pemikiran, kayak pemikiran teman A yang A, yang B itu kita nggak bisa nyamaratain kan. Jadi solusi itu, kalau dari aku, pengalaman aku tuh ngemusyawarain, kita kita ngemusyawarain secara langsung, nggak dari online, nggak dari apa, karena kalau dari online pasti bakalan ribet banget. Jadi kita ngemusyawarin langsung dan kita bertukar pikiran gimana caranya kayak bisa jadi kayak yang belok tuh bisa jadi lurus gitu. Nah, dari situ sih sejauh ini yang aku terapin selama aku jadi leader leader dalam satu acara kayak gitu sih. Aku kayak kalau misalnya ada yang bertolak belakang nih, ya kita nyari satu-satunya jalan gimana caranya supaya titik temunya tuh pas di tengah kayak gitu. Jadi itu uh, apa sih, bekerja banget ya kalau dari pengalaman aku. Cuman kayak kalau di Apple aku belum nemuin kayak selanjutnya apa nih buat leadership sama teamworknya. Karena kita tuh, aku ngerasa di grup 17 tuh aku kayak satu pemikiran sama mereka. Jadi kayak nggak ada yang susah gitu, nggak ada yang sulit. Ah, sangat sangat relate dan ya emang udah common ya untuk ditemuin di ya kalau kita ketemu acara ada program kerja terus kayak ya kamu tadi jadi ketua divisi acara ya dan ya pasti banget kayak dalam bekerja kelompok bahkan dari sekarang dari dulu SMA pas perkuliahan pas kita ya lagi kuliah dan juga pastinya ke depannya kita bakal ketemu kayak bisa dibilang berbagai Iya, orang dengan berbagai cara pemikiran yang tentunya berbeda dan mungkin banyak yang kayak bertolak belakang lah kayak aduh iya, iya betul. gimana kayak cara perspektif atau cara pandangnya itu beda gitu kan dan itu benar-benar apa ya bisa dibilang kayak something yang kita nggak bisa jauhin lah kayak pasti pasti banget kita ketemu gitu kan. Pasti bakal ketemu kayak gitu. Yes. Nah, cuman gimana caranya kamu tadi ngadepin gitu. Kalau kamu kan tadi kayak cari common ground atau bisa dibilang kamu musyawarah kan untuk Iya, iya, eh, teman-teman kamu ini agar bisa bagi pendapat. Pokoknya active listening juga jadi listener. Tapi kita juga bisa bilang ya numbuhin respect lah ya. Kayak bisa menyampaikan dan juga mendengarkan. Dan di situ pastinya apa ya nanti somewhat karena bertukar pikiran dengan bisa dibilang kepala dingin lah ya dengan ya musyawarah dengan hati terbuka lah untuk menerima iya, perbedaan iya, pendapat nanti di situ bakal em, yang ibaratnya tadi kayak banyak banget tapi nanti kayak pelan-pelan jadi kayak satu pemikiran gitu kan dan ya itu benar-benar iya, betul. dan untuk AFL ini mungkin kayak yang paling dekatnya itu contohnya apa yang pas kita capacity capacity building satu yang pas kita itu ada role play, inget gak yang role play terus Oh ada iya, iya, pendapat itu. iya. Itu kan juga Tapi juga kita nggak role play kan? itu kita role kita oh kamu kayaknya waktu itu hilang deh. Kayaknya kamu ke lift atau gimana gitu. Oh, maksud kamu kita nggak pop up. Iya, kita nggak pop-up. Kita nggak pop up, tapi bisa dibilang di
ya walaupun kita benar-benar nggak pop up yang kayak secara langsung, tapi kita di breakout room ada nih kayak kalian bagi-bagi Iya, iya. mana gitu. Itu ya mungkin satu Ya hal, aku ikut. oh, ikut ya, satu hal kecil yang Ya. kayak bisa dibilang mirip gitu kan. Ya walaupun mungkin enggak sebesar atau serelate yang kamu hadepin pas SMA, karena itu kan secara langsung ya gitu sih. Iya Cuman betul. jadi satu hal yang bisa kita latih juga gitu. Dan berarti kayak masalah yang dihadepin untuk teamwork dan juga leadership di situ ya, yang ada perbedaan pendapat gitu. Iya, kalau aku ya Mm-mm. Tapi keren sih jujur kayak em, cara kamu overcome, cara kamu hadepin itu udah bagus karena emang kayak harusnya gitu. Oke, next. makasih. Terus aku juga mau nanya nih, kira-kira ada gak specific skills yang kamu ingin tingkatkan lagi before AFL journey ends? Eh, bisa nge-reach out orang. Aku tuh sebenarnya jarang banget buat bisa nge-reach out orang karena kayak aku tuh takutnya kayak ih SKSD banget sih gitu kan. Cuman kalau di HFL ini kok orang gampang banget dari coachnya kayak gampang banget beradaptasinya secara online. Aku kan kalau online tuh jarang banget bisa buat beradaptasi. Cuman pas aku lihat kayak Pasha terus Ana itu kayak kamu kayak kok sebagai coach kayak ih kok bisa ya kok kayak gampang. Jadi itu sih kayaknya yang bakal aku tingkatin ya selain leadership sama public speaking aku itu yang bakal aku tingkatin sebelum ini AFL ini berakhir. Oke, oke, oke. Wow, sangat menarik sih kayak cara nge-reach out orang ya. Karena mungkin apalagi terutama kalau online ya, lebih bisa dibilang lebih terbatas lagi gitu. Tapi jujur ya, aku Iya, juga bisa dibilang aku tuh introvert. Aku introvert, cuman kayak emang nggak jauh banget lah sama extrovertnya. Jadi ya mungkin bisa dibilang ambivert lah ya, 60-40 lah. Ya, ya nggak beda jauh lah gitu kan. Nah, cuman jujur, aku tuh juga bukan tipe yang extrovert yang kayak bisa get along langsung asik banget, enggak. Karena iya, mungkin kalau itu kamu bisa nemuin di coach lain yang kayak, wah kok kayak asik banget nih. Nah, tapi aku jujur bukan tipe orang yang kayak gitu. Cuman aku tuh pastinya nggak ragu untuk initiate apa ya conversation dulu dan juga connect with others karena kayak menurutku apalagi aku punya tanggung jawab nih di sini jadi ya emang itu udah tugasku tapi sebagai kayak mungkin sebagai delegates pun aku kayak try to apa ya just go for it gitu kamu mau di bank SKSD atau apa kayak menurutku ya emang aku mau connect dan mau ngobrol kayak ya just do it gitu kan. Dan juga jujur kalau di AFL ini kan bisa dibilang banyak nih yang sering aktif banget gitu kan. Yang iya. eh, ya berani lah kayak untuk approach kita gitu. Dan aku justru kadang kayak wow, kayak impress aja. Se segat se segampang itu untuk get along gitu. Dan asik Iya, gitu. iya benar banget. Iya kan? Iya, Betul. iya, iya. Ya, aku dan juga em, ya kayak Pasha Ana itu aku waktu itu sekelompok pas di induction dan di situ juga kayak mereka emang get along aja gitu kan kayak eh ngikut aja gitu jadi itu sih mungkin Banget ya, makanya aku jarang respon di grup itu karena aku bingung mau responnya apa. Cuman kalau ketemu langsung ya beda gitu kan. Aku lebih suka ketemu langsung. Aku lebih suka kayak face to face kayak gini. Cuman kalau di online kayak di grup aku tuh jarang respon karena aku bingung mau respon oh apa kayak gitu. ngerti sih ya karena kalau di offline ya udah langsung aja gitu kan tapi kalau di online tuh Iya, kadang mungkin gini ya aku dulu juga suka gitu kayak kalau misalkan face to face nih one on one gitu aku kayak lebih lebih bisa bang lebih bisa nggak ekspresin atau nunjukin diri aku lah gitu nggak yang ya, kayak benar-benar ngebatasin diri aku tapi mungkin kalau di grup kadang kita kayak takut jadi orang yang terakhir di chat terus nanti kayak iya lagi bener. mungkin gak dibalas gitu kan Iya, aku iya, iya benar benar benar. aku juga mikir gitu bahkan kayak sampai sekarang kadang aku misalkan di kelompok grup teman-teman gitu ya
di grup teman-teman pasti nanti kayak balas dong di grup gitu kan kayak Iya iya, aku bener banget bener banget. sakit gitu. Tapi ya mungkin itu ya apa ya bisa dibilang mungkin semua orang pernah ngerasain atau berada di fase itu ya bahkan sampai sekarang Iya ya. Dan aku pun iya. juga. Cuman ya kayak santai aja, karena apapun yang kamu respon di grup pasti aku balas. Gak mungkin aku left on read kalian. Karena kayak gila aku sebagai coach nggak ngerespon kalian tuh. Wow. Jadi That's why itu kenapa? yang mau aku ya itu alasan kenapa yang aku mau ningkatin sebelum AFL ini berakhir gitu. Ya ya, nggak apa-apa sih jujur. Tapi kayak dari kemarin pas diskusi di grup kamu juga udah mulai muncul-muncul kan. Ya, kamu kadang kayak langsung ngomong di grup gitu. Jadi kayak ya that's such a improvement though. Dan semoga kedepannya kamu bisa improve lagi untuk lebih sering ya mungkin bersuara lah bisa bilang ya di grup gitu kayak ya udah santai aja gitu. Karena jujur teman-teman kita gitu juga pada benar-benar suportif dan ya bisa bang seru lah ya mereka selalu Ya ya. bahas kita juga di grup gitu. Dan ya emang sih karena online ya. Cuman ya semoga di online walaupun online ini kita tetap bisa maksimalin kesempatan inilah gitu sebelum AFL selesai. Berakhir. Yes, yes, yes. Agree. Oke, next aku mau nanya, how do you plan to apply apa yang udah dipelajarin di AFL ke future career kamu? Um, lebih ke membangun relasi ya kan, membangun relasi karena kan kita banyak banget ketemu orang baru kan, kayak bukan dari Binus aja, dari luar Binus juga adalah beberapa itu, kayak itu bisa bangun koneksi buat uh, apa sih, kayak karir aku di masa yang akan datang gitu. Terus habis kayak gitu aku bakal nerapin cara gimana AFL ini berjalan secara, sebenarnya lebih ke bilang berhasil ya, lebih ke acara itu kayak lebih berhasil gimana caranya aku bisa nerapin karir aku tuh berhasil kayak AFL ini gitu, dengan sebenarnya lebih lebih ke simple ya, lebih dengan simple terus tapi bermakna gitu. Itu yang bakal aku terapin sih di karir aku yang di masa yang akan datang. Oke, such a nice answer though. Yes, aku juga setuju banget karena FL ini kita bisa bilang nih kayak contohnya nih dalam grup kita aja ada Pasha dan juga Nisha gitu yang dari universitas lain. Di situ kita kayak wow, kita ketemu anak uni lain gitu kan. Kita bisa connect with others. Terus kamu juga connect kamu juga networking, kamu kenal aku yang dari region Asut, mungkin ada yang dari region lain, ada yang dari angkatan lain, ada OC juga dan bahkan speaker kita yang kayak keren-keren banget, ada yang dari PwC. Ya pokoknya teman ada Super Indo yang benar-benar reputable companies dan juga untuk materinya benar-benar karena mereka tuh bisa dibilang udah expert di bidang mereka jadi kayak benar-benar bisa bagi sesuatu yang sangat-sangat apa yang namanya mendaging ya bagi kita kita. Yes. Oke deh. Next aku mau kamu tuh to name top 3 takeaways yang kamu dapetin selama FL journey ini. Yang apa Top 3 takeaways atau kayak tiga hal penting yang kayak kamu dapetin dari FL journey. sejauh ini ya, tiga hal penting. Mm-mm. Time management. Ya. Walaupun time management aku kurang baik ya karena sering bentrok, sering inilah, sering itu, cuman time management itu penting banget. Terus keberanian buat top up, buat ngomong apa yang ada di pikiran sampai secara langsung. Terus yang terakhir itu lebih ke apa ya, ya aku baru nemu dua doang sih, jadi orang baru nemu dua doang. Kayak mungkin satu lagi lebih ke bisa bisa sering respon di grup gitu, jangan takut buat nggak ngerespon gitu. Oke, oke, Mungkin itu tiga hal yang penting oke, sejauh ini. oke. Semoga ini kan kita bisa bilang masih ada waktu nih sebelum AFL selesai gitu. Jadi ya dengan beberapa sesi yang ada ini semoga kamu kayak juga makin nambah dan kayak dapetin banyak hal baru dan ya yang bisa kamu Ya ya. lakuin juga. Oke, next jujur
Untuk pertanyaan dari aku sih itu aja nih. Kira-kira dari kamu mungkin ada yang mau ditanyain atau mungkin dari kamu ada mau cerita? Itu pokoknya bebas banget kamu mau ngomong apapun. Kayaknya nggak ada sih, kayak udah selesai cerita. Itu cerita itu aja tadi Oh, jadi kayak yang selama minggu-minggu pertanyaan. presentasi, Oh, ya minggu-minggu presentasi aja kayak gitu. oh, Udah sisanya nggak ada. oke, oke. Jujur, untuk coaching session kali ini udah selesai sih. Kita kayak emang lebih ke ngobrol-ngobrol dan to check on you guys sama journey AFL kalian gitu. Dan ya semoga untuk presentasi kamu bakal tetap berjalan dengan lancar. Nanti juga ada kelas. Semoga ya pokoknya presentasinya berjalan lancar, hasilnya juga bagus dan juga semangat buat semangat. Oh, enggak sih, ini masih belum ya, belum UAS. Tapi lebih ke mungkin yang paling dekat nanti ya, libur Idul Fitri gitu. Semoga Iya, enjoy dari liburannya juga. Larsa. Dan oh, aku juga mau ingetin untuk isi handbook karena ada coaching output juga. Bentar, Ya, wait. Ya, mungkin kamu boleh sambil buka juga. Coba aku lihat. oke. Udah kamu buka. Jadi Ya, untuk, oke, aku juga lagi buka sih. Bentar lagi loading. Nah, di situ kan untuk coaching output ada, bentar. Nah, di sini yang delegates O2O. Di iya, iya. situ, ya, jadi Nisha udah isi kan kemarin, terus ada Ivana juga, ada Ana. Sini Vega udah tulis namanya, jadi kamu mungkin boleh di page 32 ya setelah Ana punya. Nanti kamu tulis aja delegates name, terus nanti kamu isi ya reviewnya atau notesnya gitu lah. Terus juga di bawah ada pertanyaan, jangan lupa diisi. Itu sih paling yang aku mau ingetin. Terus untuk recordnya aku stop ya. Bentar.